Cerita ini diadaptasi dari novel Goosebumps Stay Out of the Basement tahun 1992. Untuk pengalaman penuh, disarankan penonton membaca novelnya langsung sebelum atau sesudah menonton video ini. Terima kasih. Di sebuah rumah sederhana, keluarga Brewer, apalah ini bacanya. Brewer tampak biasa saja. Sampai suatu hari, ibu mereka harus pergi keluar kota buat menjenguk adiknya, Eleanor, yang sakit parah. Sebelum berangkat, ia sudah berulang kali berpesan kepada kedua anaknya, Margaret dan Casey, untuk menjauhi ruang bawah tanah. Tapi rasa penasaran dua bersaudara ini terlalu besar. Begitu ibu mereka pergi, mereka nekat mendekati pintu basement yang saat itu juga ayah mereka, Dr. Brewer, tiba-tiba muncul dengan wajah marah, matanya menatap tajam, suaranya menggema di seluruh ruangan. Stay out of the basement! Sejak itu, larangan untuk tidak masuk ke ruang bawah tanah terasa lebih menyeramkan daripada perintah biasa. Beberapa saat setelahnya, kedua orang tua mereka pergi ke bandara. Margaret mendengar sesuatu. Sebuah suara aneh samar datang dari dalam basement. Suara itu mirip hembusan nafas. Bersama Casey, ia memberanikan diri membuka pintu ruang bawah tanah. Udara lembab langsung menyeruak, membuat bulu kuduk merinding. Semakin turun ke bawah, mereka mencium bau tanah basah, mendengar suara berdesis, bahkan Margaret yakin salah satu tanaman di sana bisa bernafas. Casey kegerahan sampai melepas sweaternya, padahal masih musim dingin. Udara di bawah sana benar-benar berbeda. Wonder if Dad's doing the rainforest. I'm studying it in school. Dan saat suasana semakin tegang, pintu depan berderit. Ayah mereka pulang. Mereka panik, naik tergesa-gesa hingga Casey lupa sweaternya di ruang bawah tanah. Dalam detik-detik menegangkan, Casey harus turun lagi untuk mengambil sweaternya sebelum ayah masuk ke dalam rumah. Untung saja Casey berhasil mengambil sweaternya. Tapi kecurigaan Dr. Brewer semakin besar dan mulai bertanya-tanya, apakah kalian masuk ke basement? Apakah kalian masuk ke basement? Berulang kali sampai akhirnya Margaret dan Casey terpaksa jujur. Did you go into the basement? Yes. We didn't touch anything. Tapi ayah nggak marah dan mulai menjelaskan bahwa yang dilakukan di basement itu menyatukan sel-sel tumbuhan yang bagus ke tumbuhan yang lain supaya yang lain menjadi sama bagusnya dengan tumbuhan pertama. Dan ayah menjelaskan semua ini agar kedua anaknya merasa tenang dengan penjelasan tadi. Sejak saat itu, Dr. Brewer mulai berubah. Ia jarang makan bersama keluarga. Suatu pagi, Margaret menyiapkan sarapan, tapi dia dan adiknya sengaja menunggu Dr. Brewer keluar dari ruang bawah tanah untuk makan bersama. Saat menunggu di ruang tamu, tiba-tiba dia ngelihat ayahnya lagi melahap sesuatu dari dalam toples. Selesai ayahnya makan makanan aneh tadi, Margaret nawarin ayahnya buat makan bareng-bareng. Tapi ayahnya yang tiba-tiba pakai topi baseball entah nemu di mana, ngelirik serem dan berkata, "Aku nggak lapar." Dan dia pun balik ke ruang bawah tanah kayak biasanya. Not hungry. Ketika Margaret memeriksa dapur, ia menemukan sesuatu tersembunyi di bawah wastafel. Sebuah toples plastik yang bertuliskan makanan khusus untuk tanaman. Apakah itu adalah benar-benar ayahnya? Malamnya, kebenaran semakin menyeramkan. Margaret terbangun oleh suara batuk-batuk dari kamar mandi. Dia mulai mengendap-endap untuk tahu siapa yang sedang di dalam kamar mandi. Saat mengintip, ia melihat ayahnya membersihkan luka di tangannya. Tapi yang keluar bukan darah, melainkan cairan hijau kental. Dan ketika topi ayahnya dilepas, daun-daun terlihat tumbuh
dari kepalanya. Margaret hampir berteriak tapi buru-buru kembali ke kamar. Sejak itu ia ketakutan dan semakin bertanya-tanya apakah ayahnya masih manusia. Hari demi hari tingkah Dr. Brewer makin mencurigakan. Ia bahkan memasak sarapan untuk keluarganya. Nggak kayak biasanya nih ayah gue nyiapin sarapan, kata Margaret ke adiknya. Walau mencurigakan, mereka tetap nurut apa yang diminta sama ayah mereka. Dan dugaan mereka benar. Yang dimasak sama ayah mereka bukan makanan biasa, tapi bubur hijau berlendir untuk anak-anaknya dan memaksa mereka untuk memakannya. What's the matter with you two? Pick up your spoons and eat it. Sebelum makan, Margaret memberanikan diri buat bertanya tentang hal semalam yang ia lihat. Dan ayahnya bilang kalau daun yang tumbuh di kepalanya cuman efek samping yang gak akan bertahan lama. Dad, why are leaves growing out of your head? Well, that's just a side effect. It's only temporary. It'll go away soon and my hair will grow back. That's why I'm wearing this cap. Jadi sebentar lagi rambut lama ayahnya bakalan tumbuh dan cairan hijau yang muncul dari lukanya bukan dari tangan ayahnya tapi dari daun. Sangat-sangat tidak masuk akal. Dan Dr. Brewer menjelaskan kalau dia lagi ngelakuin eksperimen buat menyatukan DNA sel tumbuhan dengan sel hewan. Tapi cuman sampai situ karena Dr. Brewer merahasiakan kelanjutannya. I can't say anymore. Dan dia mulai maksa anak-anaknya buat makan cairan hijau aneh tadi. Beruntung bel pintu tiba-tiba berbunyi. Seseorang tamu datang, yaitu Dr. Merrick, mantan bos Dr. Brewer. Waktu ayah mereka salaman sama Mr. Merrick, Margaret dan adiknya langsung membuang makanan tadi ke tempat sampah. Dan mereka bilang kalau makanan itu sudah habis dan rasanya enak. Bohong sama orang tua sendiri. You finished your breakfast? Yeah, it was pretty good. Selesai dengan hal itu, Dr. Brewer nyuruh mereka berdua buat main di luar rumah dulu. Waktu mereka main frisbee atau lempar piring, piringnya terbang ke arah belakang rumah. Pas dia mau ngambil piringan tadi, dari jendela bawah tanah, dia dengar ayahnya dan Mr. Merrick sedang bertengkar. Dan tiba-tiba... Ya, ada tanaman yang secara tiba-tiba melilit Casey. Amanda yang melihat pun ikut panik dan untungnya sempat menolong adiknya. Hold still! Get it off! You okay? Sampai saat semuanya reda, Dr. Brewer muncul entah dari mana dan menanyakan ngapain mereka memata-matai ayahnya dari jendela itu. Lalu Casey menjelaskan bahwa dia dengar ayahnya dan Mr. Merrick bertengkar di dalam sana. Casey heard a fight in the basement, There was no fight. but I heard it. I'm telling you, there was no fight. Dr. Brewer meluruskan bahwa nggak terjadi apa-apa. Mr. Merrick udah pulang, tapi Margaret menyangkal bahwa ia nggak lihat Mr. Merrick keluar dari rumah. Dr. Brewer marah, mereka berdua disuruh masuk ke dalam kamar. Now both of you, up to your rooms. But we could have sworn we heard it. Did you hear what I said? Yeah, but Go! Waktu malam hari, Margaret dan adiknya dengar suara ketok-ketok palu. Ternyata ayahnya lagi masang gembok buat ruang bawah tanah, biar nggak ada siapapun yang bisa masuk ke dalam sana. Dan ayah mereka pergi, dia bilang kalau bakal balik beberapa jam berikutnya. Going out for a little while. I'll be back in a couple of hours. Margaret kepikiran buat nelpon bibinya Eleanor, tapi kertas yang ada nomor Eleanor disembunyiin sama ayah mereka, dan mereka pun diem-diem masuk ke dalam kamar ayah buat nyari kertas tadi. Waktu Margaret dan adiknya nyari kertas tadi, tiba-tiba telepon berdering. don't answer it! Why not?
I don't know. Tapi sengaja nggak diangkat karena belum tentu yang menelpon itu adalah ibunya atau bibinya. Ternyata yang menelpon barusan adalah istri dari Mr. Merrick tadi. Dia menanyakan keberadaan suaminya yang belum juga pulang sampai malam hari. This is Gloria Merrick, Dr. Merrick's wife. I was wondering if my husband was there. I'm a little worried. He was supposed to be home hours ago. If you hear from him or... Suara langkah kaki terdengar menaiki tangga. Margaret dan Casey mulai panik. Adiknya keluar duluan, tapi Casey sempat terhambat karena kabel telepon rumah tadi nyangkut di kakinya. Teleponnya jatuh, error, dan gak berhenti bersuara. Saat Dr. Brewer mulai dekat dengan kamarnya, Casey muncul buat mengulur waktu sehingga Margaret yang masih di kamar ayahnya bisa sembunyi di bawah kolong kasur. Hi, Dad. What are you doing out of your room? Dr. Brewer pun masuk ke dalam kamar. Dia duduk di atas kasur dan Margaret pun dikejutkan dengan jatuhnya beberapa cacing yang disusul jatuhnya dompet milik Mr. Merrick yang menandakan bahwa Mr. Merrick sama sekali belum keluar dari rumah itu. Dr. Brewer pun keluar dan bilang ke Casey bahwa dia mau pergi dan akan kembali dalam beberapa jam ke depan. Casey menghampiri Margaret di kamar ayahnya dan mulai menceritakan tentang dompet Mr. Merrick tadi. Margaret pun bilang bahwa ia curiga dengan apa yang ada di atas kasur ayahnya. Karena itu bergerak-gerak seakan-akan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Mereka pun menarik selimut di atas kasur dan tiba-tiba ya, setumpuk tanah basah bercacing ada di atas kasur ayahnya. Jujur adegan ini sangat-sangat menjijikan. Udah gitu bisa-bisanya cacing ini mencolot ke arah dua bersaudara tadi. Semua ini membuat Margaret yakin bahwa jawaban sebenarnya ada di ruang bawah tanah. Sebelum menuju ke ruang bawah tanah, Margaret beserta adiknya menyiapkan peralatan buat jaga-jaga terlebih dahulu. Dan mereka akhirnya nemu semacam semprotan hama buat tumbuhan ya kayak pestisida gitulah. Dan mengambil linggis kecil buat nyongkel engsel gembok yang kepasang di pintu basement. Setelah berhasil mencongkel gembok pintu basement, mereka masuk ke dalamnya dan Casey menyadari bahwa semua tumbuhan di dalam mulai tumbuh membesar dari pertama kali saat mereka masuk ke dalam sana. They're bigger, right? Don't they all look bigger? Margaret sedikit terkejut ketika mendapati ada tangan yang menyatu dengan tumbuhan. Udah gitu tangan ini bisa bergerak-gerak lagi. Dan Casey sadar ada salah satu tanaman yang mana melilit Amanda saat pertama kali turun ke bawah. Isn't that the plant that tried to grab you? The plant you cut your finger on? Tanamannya semakin besar dan ketika tanaman itu bergerak, muncul wajah manusia di antara akar-akar tanaman tadi. Tanaman itu juga mulai agresif. Dia mulai melilit Margaret dengan sulur-sulurnya yang panjang. Dengan sigap, Casey menyemprotkan pestisida tadi ke arah tanaman itu sehingga sulurnya menciut dan Amanda pun terselamatkan. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam lemari penyimpanan. Suara pintu yang digedor-gedor dari dalam. Who's there? Margaret dan adiknya langsung menghampiri lemari itu. Sebelum membuka lemari itu, Margaret dan adiknya nemu barang-barang punya Mr. Merrick. Tapi mereka nggak berlama-lama. Mereka langsung buka lemari tadi. Waktu dibuka, yang dilihat isinya cuman tanaman-tanaman biasa. Tapi tiba-tiba
Ya, ayah mereka keluar dari lemari tadi. Dengan bingung, Margaret ingin menyelamatkan ayahnya, tapi dilarang oleh Casey karena ayah mereka baru saja keluar beberapa saat yang lalu. Dan Mr. Brewer tanpa topi ini meyakinkan Margaret dan adiknya. Ia berkata bahwa yang keluar rumah barusan adalah tumbuhan yang dikloning sama ayah aslinya, dan ayah asli mereka sudah dikurung di lemari tadi selama berhari-hari. Lalu Margaret pun melepaskan lakban dan tali yang mengikat Dr. Brewer tanpa topi ini. Setelah semua tali dilepaskan, Dr. Brewer tanpa topi ini bangkit dan mengambil linggis yang tergeletak di lantai. Margaret dan adiknya sontak ketakutan dan mulai mundur perlahan-lahan. Tiba-tiba Mr. Brewer bertopi muncul dari atas. No, he's not. I'm your real father. He's not your dad. He's not even human. He's a plant. Dia bilang, kok bisa-bisanya kalian ngelepasin dia? Dia itu tanaman, sengaja aku kurung karena dia berbahaya. Dan dibales sama Dr. Brewer tanpa topi, elu yang tanaman, enggak elu yang tanaman. Gitu terus sampai dokter tanpa topi bilang jangan percaya sama dia, wahai princess. Princess! Princess! Margaret pun langsung menyemprotkan pestisida tadi ke arah Dr. Brewer bertopi. Dan seketika Dr. Brewer bertopi meleleh jadi tumpukan akar yang sudah tak berbentuk lagi. Pas ditanya sama adiknya, gimana dia bisa tahu mana yang asli dan mana yang palsu? Margaret bilang kalau cuma satu orang yang bakal manggil dia dengan sebutan princess. How did you know? There's only one person who calls me princess. My real dad. Keesokan harinya, Dr. Brewer memusnahkan semua tumbuhan uji cobanya yang ada di dalam ruang bawah tanah dan menyisakan beberapa untuk ditanam di halaman rumah. Dan semua barang-barang lab diangkut ke tempat kerja lamanya karena Mr. Merrick menerimanya kembali buat bekerja. Sambil mengangkat-angkat barang tadi, Dr. Brewer menceritakan bahwa ketika ia menyatukan DNA satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain, tangannya terluka sehingga ada darah yang ikut tercampur ke dalam DNA tadi, dan itulah yang menghasilkan duplikat dari Mr. Brewer. I cut my hand on a slide, and some of my blood mixed in with some plant molecules, and I ended up with something that was part plant and part human. Duplikatnya cukup kuat karena ia mampu menirukan segala hal yang dilakukan Dr. Brewer asli, termasuk melanjutkan penelitian terhadap tumbuhan-tumbuhan di bawah tanah tadi. Saat semua anggota keluarga masuk ke dalam rumah, Margaret sempat mengikat tali sepatu di halaman rumahnya. Di sampingnya terdapat banyak bunga matahari yang cantik-cantik yang tiba-tiba membisikkan sesuatu bahwa ia meminta pertolongan karena bunga tadi mengaku sebagai ayah aslinya. Margaret. Margaret, help me. Please help me. I'm your father. I'm your real father. Real father. Oh, I'm your father. No, I'm your father. I'm your father. I'm your father. No, I'm your father. No, he isn't. I'm your father. I'm your father. I'm your father. Apakah Dr. Brewer yang selamat adalah benar-benar manusia ataukah hanya duplikat tanaman yang lain? Selesai ending yang sangat tidak masuk akal.